bagus di sosial masyarakat. Itu 5 syarat imam. Ketika ini tidak terpenuhi, ternyata nggak ada yang bagus, nggak ada yang semuanya sudah. Pilih, misalkan bacanya orang-orang itu memang bacanya nggak ada yang bagus. Pilih yang paling kali deh. Siapa yang paling bisa? Ilmu agamanya, wah sama-sama hafal semua gitu kan. Nah, itu yang paling tua kan. Gitu kan. Wah, seumuran semua gitu kan, bujangan semua. Nah, itu yang paling lama di situ. Itu jadi ada kriteria jadi imam. Baik. Ada lagi? Ya, masalah imam nih, menarik. Ada si A, si B, si C. Ini memenuhi syarat untuk jadi imam. Ada lagi si D, tidak terlalu memenuhi syarat jadi imam. Nah, tapi si A, si B, si C itu belum berada di musola. Yang ada tinggal si D. Tetapi waktu sudah menunjukkan untuk sholat. Nah, si A, si B, si C itu pasti datang gitu. Matelah. Nah, itu untuk itu gimana nih? Apakah kita menunggu beberapa menit untuk menunggu si A, si B, si C yang lebih kompeten untuk menjadi imam, ataukah tetap sholat berjamaah akan tetapi dipimpin oleh si B yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria dan imam? Itu gimana Pak? Sama ini Ustaz, misalnya nih punya sholat asar ya, kita nggak ada orang Ustaz, ternyata jadi imam ya anak kecil lah maksudnya. Kita dapat fadilah jamaah Ustaz, yang jadi imam ya anak kecil lah ini ya. Dia udah dapat apa, saya ikutin dia atau karena kita tahu kita lain jadi imam Ustaz. Ya, baik. Nah, gimana kalau ini imam ternyata secara sadar kurang? Iya. Nah, di dalam fikih itu ada yang namanya batas toleransi bacaan, ya kan? Ketika bacaan Al-Qur'annya tidak fatal sampai merubah makna total, itu masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Misalkan Pak ini tetap benar, katanya benar, gitu kan? Nggak kemana-mana. Selagi itu masih dalam kategori dimaafkan, itu masih boleh. Ya, jadi. Nah, beda kalau memang dia benar-benar hancur kan? Bacanya benar-benar hancur, benar-benar kagak tahu lah gitu tentang ayat dan sebagainya, itu macam itu ya, Pak. Nah, kemudian, buat orang-orang yang lebih alim, lebih dari dia, dan dia tahu bahwa memang imam ini tidak syarat penuh buat jadi imam, nggak ada maaf sama sekali, itu dia ada mengulang. Dia tetap ikut sholat jamaah untuk mendapatkan 20 rakaat. Kan kasihan nih, gitu kan, dia sudah sholat supaya dapat 27. Gimana caranya? Tetap sholat di belakang dia. Tapi nanti begitu selesai sholat, kita tahu nih bahwa memang dia kita paham bareng nih ya, bahwa memang dia memang kurang memenuhi syarat. Nah, dia sholat lagi. Jadi sholat yang ini itu dapat 27 karena berarti dia dapat 27, kita pun dapat. Itu sedekah Pak, sedekah pahala namanya, gitu kan? Nanti sudah selesai, tapi jangan sholat depan orang, jaga perasaan juga, gitu kan? Dan sholat dia sholat lagi, sholat johor, sholat lagi johor, sholat lagi. Itu gabung perasaan dia juga. Sholatnya ketika memang sudah terjadi, jaga perasaan. Nah, kemudian kalau kita berjimat kepada anak kecil, itu nggak boleh. Kan anak kecil belum taklif. Anak kecil belum taklif. Jadi kita bermakmum kepada anak kecil kalau kita nggak sah. Soalnya dia sudah balik. Terutama sholat wajib. Nah, kalau sholat sunat itu ada dua pendapat. Kalau sholat sunat ada yang mengatakan boleh sholat sunat, gitu kan? Kalau kawin, kan ada dua anak kecil jadi imam. Tapi ya dua anak kecilnya seperti apa? Bacanya bagus apa enggak? Gitu kan? Cuma kalau saya tidak berpendapat bahwa sholat ya sholat, nggak wajib pada sunat, harus diimam kepada orang yang memenuhi syarat. Itu yang barat. Gitu. Ya, balik. Sama, kalau kita boleh nggak imam pada perempuan nggak boleh. Walaupun nih bapaknya anak kecil nih, ya kan, maknya nggak jadi sholat. Karena ibu bocah masih kecil, main jadi imam, ibu bocah lagi jadi imam nggak boleh.
anak yang gue jadi imam, maknya ngajarin. Beda kalau anak perempuan, misalkan si Ciano, perempuan tuh, mamanya tuh apa-apa. Itu nggak boleh kalau anak laki jadi imam, walaupun anak, nggak boleh imam pada perempuan, kecuali buat pendidikan. Jadi mau bikin kan? lagi terakhir. Cukup. Nah, besok kita kaji masalah ta'awun. Ta'awun. Nah, pesan saya sebelum saya tutup, pertama, tolong perbaiki bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Fatihah adalah rukun sholat. Rukun itu kalau tidak dikerjakan maka sholat tidak sah. Nah, termasuk bacaan Fatihah itu bacaan rukun, Pak. Makanya panjang pendeknya, makanya hurufnya tolong diperbaiki. Ya, tolong diperbaiki. Kenapa? Itu jadi ukuran sholat kita sah atau tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, Fatihah ini memiliki berbagai macam fadilah. Saya tidak terbahas terlalu jauh, yang jelas yang paling gampang ini ya. Al-Fatihah buka. Kalau kita punya masalah dan sebagainya, kenapa kita awal dengan Fatihah itu? Tujuan supaya Allah membuka. Yang sulit-sulit membuka. Kita usaha nggak laku-laku gitu kan? Nah, coba baca Fatihah di awal ya. Nah, itu yang terakhir. Sebagai penutup kajian kita, Al-Quran itu kembali Al-Quran yang firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, yang diawali dengan bacaan surat Fatihah, akhir dengan surat An-Nas, yang dianggap ibadah membaca. Ya, nah Fatihah ini adalah umur kita. Besok kita belajar tentang ta'awudz. Ini minta perlindungan. Minta perlindungan ada 3 macam. Ada isti'adzah, ada istighosah, ada isti'anah. Kita bahas besok. Kemudian ta'awudz itu bolehkah dibaca dalam sholat? Ini kita bahas besok. Ya, insyaallah. Kalau itu sudah bahas lagi nanti masuk kepada istilah dan kandungan-kandungan ayat dalam Al-Fatihah. Baik, kita tutup dengan sifat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.